Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat BRP dan selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan nih kabar baik semuanya, tetap sehat. Selamat datang di podcast BRP. Kali ini tetap bersama saya Handi Ansah. Nah, kita bakal bahas nih pengaruh dunia digital terhadap kondisi sosial dan emosional anak. Karena melindungi anak bukan cuma di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Media sosial telah mengubah cara kita berkomunikasi tak terkecuali bagi generasi termuda kita. Nah, di balik layar ponsel yang penuh dengan warna, ada perkembangan emosi dan interaksi sosial anak yang tengah justru dipertaruhkan. Apakah media sosial adalah sarana belajar atau justru menjadi beban emosional yang terlalu berat bagi mereka? Dan kali ini kita bahas pada hari ini bersama narasumber kita yang luar biasa, yaitu Ibu Linuih Andri Winarti SPSI dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan. Selamat datang Ibu, selamat siang. Selamat siang Bapak. Alhamdulillah. Bisa sampai baru penyebaran. Oh iya, sehat ya Bu? Alhamdulillah Ya, tetap sehat, Pak. semangat ya. Iya. Alhamdulillah kabar baik. Mari sahabat podcast PRP jangan geser channel Anda, tetap stay di channel podcast PRP. Oke, terima kasih Ibu sudah berhadir di podcast kali ini. Alhamdulillah bisa menyempatkan di sela-sela kesibukan Ibu ya Bu. Alhamdulillah Pak. Sempat hari ini ke sini. Tetap sehat ya Bu, kabar baik tentunya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ibu, kan saat ini kita lagi dihadapkan nih beberapa istilah dilema ya Bu, beberapa fenomena mungkin karena pengaruh dari media sosial ya Bu. Nah, utamanya gadget ya istilahnya. Nah, itu kan sangat berpengaruh sekali terhadap perkembangan anak. Nah, jadi kali ini kami pengen bertanya nih tentang Ibu. Ini bagaimana kan masalahnya kan Ibu dari dinas ya Bu, ya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak ya Bu. Jadi yang ingin kami tanyakan adalah bagaimana dinas melihat tren penggunaan media sosial oleh anak-anak saat ini dan apa risiko digital terbesar yang sering dilaporkan atau istilahnya cyberbullying atau eksploitasi Bu. Ini bisa dijelaskan Ibu? Oke, memang sekarang Pak lah untuk media sosial ini tidak bisa kita melarang anak untuk tidak menggunakan media sosial. Betul. Karena memang sekarang zamannya zaman dunia digital, mau tidak mau anak ini untuk berkembang tetap menggunakan era digital ini. Jadi yang bisa dilakukan, tren yang sekarang itu bergeser dari zaman dahulu kita harus membatasi, sekarang tidak bisa lagi Pak. Tapi kita harus mengawasi lagi sekarang. Jadi orang tua harus tahu kemana anak ini berselancar di dalam media sosial. Kemudian orang tua juga harus bisa mengarahkan hal-hal yang tidak boleh dan boleh dilakukan anak di dalam media sosial. Jadi kalau dulu kadang orang kita jangan anak ikut-ikutan di media sosial zaman dahulu. Kalau sekarang tidak bisa lagi seperti itu. Ya, nggak bisa. Karena memang dunianya seperti itu. Iya, sekarang melarang anak tidak punya HP, melarang anak tidak punya akun di media sosial, maka anak kita akan ketinggalan zaman, Pak. Karena memang dunianya sekarang seperti itu. Jadi yang harus dilakukan adalah kita menerapkan pengawasan yang ketat terhadap anak. Jadi pengawasan ekstra juga ya Bu, sama orang tua terhadap anaknya gitu ya. Jadi memang kita kalau untuk melarang itu pada saat ini nggak bisa juga ya Bu. Susah Pak, karena memang sudah dunianya sekarang. Oh ya, menarik sekali Bu. Mungkin ada lagi Bu. Kalau untuk kasus yang di Kabupaten Balangan khususnya untuk pelaporan cyberbullying, karena memang di dinas kami itu kan ada yang namanya UPTD PPA, di situ menangani pelayanan untuk kasus-kasus kekerasan, baik itu kekerasan fisik, psikis, kekerasan emosi ataupun kekerasan penelantaran dan kekerasan seksual. Selama ini yang cyberbullying belum ada Pak, Alhamdulillah.
Bari balangan alhamdulillah belum ada. Nggih. Tapi mudah-mudahan jangan ada ya, Bu. Ya, mudah-mudahan Kita berharap jangan gitu ada. kan. Nggih. Tapi Nggih. banyak kasus yang pernah terlaporkan itu kalau cyberbullying ini kan membuli di media sosial. Yang pernah terjadi itu adalah penggunaan anak-anak yang berkenalan dengan orang yang tidak tahu secara fisik. Misalnya dari luar daerah, Ya. mereka bercecetan, akhirnya mereka kan memang anak ini kan mudah dipengaruhi. Akhirnya mereka mau untuk melakukan video call, melakukan chat-chat yang di luar batas yang tidak senonoh. Pada saat video call itu kadang anak-anak disuruh menampilkan bagian tubuh yang seharusnya tidak dilihat orang lain, dan saat itu terjadi maka akan direkam oleh si lawan dari Lawan video call, bicaranya. ya lawan bicaranya tadi. Oh, padahal nggak kenal sebelumnya. Enggak kan, Bu? kenal kebanyakan. Nah itu yang patut kita waspadai, dan pada saat sudah disimpan pada kesempatan berikutnya maka itu akan dijadikan alat untuk memeras dari si anak itu. Itu sudah beberapa kali ada pelaporan ke Dinas kami. Wah, itu sangat berbahaya sekali, Nggih. Bu. Jadi mungkin kejadian itu sering juga terjadi, tapi mudah-mudahan di Kabupaten Balangan nggak ada. Dan anak-anak kita, remaja kita juga bisa terlindungi dan Itu ada, Pak, teredukasi di Balangan. nanti. Sudah ada ya, Bu? Kalau yang pemerasan Pemerasan. karena kita melakukan video call, menampilkan bagian tubuh yang tidak seharusnya ditampilkan, direkam oleh lawan bicaranya, kemudian digunakan untuk memeras. Kalau tidak mau mengirim uang sejumlah ini, maka video akan kami sebar. Wah. Itu sudah beberapa kali, Pak. Wah, sering, artinya tidak sudah banyak kejadian Nggih, seperti itu. nggih. Jadi tinggal kita aja semuanya, orang tua dan juga para remaja untuk berhati-hati, Nggih. apalagi sama tidak mengenal lebih Iya, dalam ya, secara sama fisik lawan tidak bicara tahu. kita. Nggih. Akhirnya dia sembarang aja kirim. Nah, kirim foto, ya. video segala macam. Nggih. Ya, menarik sekali Ibu. Dan gini Bu, sejauh mana nih pengaruh media sosial dapat mengubah perilaku sosial anak dibanding dengan interaksi tatap muka secara tradisional? Nah, mungkin dari pandangan Ibu gimana ini, Bu? Kalau pengaruh media sosial ini karena memang sekarang interaksi media sosial dengan anak itu lebih besar dari tatap muka, Pak. Jadi pengaruhnya sangat besar. Ya. Mereka lebih banyak meniru perilaku-perilaku yang dari media sosial daripada yang kita secara tatap muka tradisional. Waktu mereka terbanyak tersita di media sosial daripada dengan keluarga di sekitarnya. Jadi memang bahaya itu. Oh, sangat berbahaya ya, Bu. Nggih. Tapi kan kita lihat sekarang ini ya Bu ya, anak-anak itu kadang-kadang susah sekali lepas atau jauh dari gadgetnya. Iya. Itu kan yang apalagi misalnya ada kayak media TikTok, Facebook, Iya. Instagram. Itu istilah bermacam-macam gambar dan juga media yang tampil. Iya. Itu gimana Bu cara menyaringnya nanti? Sebenarnya media sosial pun tidak lepas dari artinya pengawasan, harus ada pengawasan dari orang tua. Ini sesuatu yang boleh dilakukan anak, baik dan buruknya itu orang tua yang mengawasi. Jadi pian misalnya nih, contohnya orang tua nih memadai anaknya, pian pada saat misalnya membuka media sosial, pian harus tahu nih, ini yang boleh dilakukan, ini yang tidak boleh dilakukan. Artinya bahwa anak itu diberikan pondasi yang aman dulu. Oh, ini sesuatu yang tidak boleh dilakukan secara tatap muka, berarti di media sosial pun tidak boleh dilakukan. Contohnya kalau kita tidak boleh mengatai kawan tidak baik saat tatap muka, berarti di media sosial pun tidak boleh melakukan itu. Jadi pondasi dari orang tua itu yang akan menentukan perilaku anak di media sosial. Oh, menarik sekali. Jadi memang sangat benar mungkin apa yang disampaikan Ibu. Peran orang tua itu sangat kuat ya, harus benteng utama untuk anak ya. Iya. Menarik sekali Ibu. Baik Ibu, ini ada lagi mungkin kami coba bertanya lagi ya. Apa saja nih bentuk perlindungan khusus yang dijamin oleh negara bagi anak di dunia digital menurut regulasi terbaru? Seperti misalnya PP Tunas atau pembatasan usia pengguna medsos. Kan kemarin sempat ya Bu viral ya. Iya. Anak-anak di usia berapa kemarin kalau nggak salah ya? Di bawah 12 tahun tidak boleh memakai TikTok misalnya. nggih. Tidak boleh main Roblox malah. Nah, nggih. silakan Ibu. Nggih.
PP Tunas ini kan barulah 2025 nomor 17 ini Pak lah. Oke. Itu baru disahkan oleh Komdiji dan kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak sangat mengapresiasi itu Pak. Artinya pada saat mendengar aja kekanakan nih, Mak, bener lah ini ada PP Tunas, kada boleh main TikTok lagi, kada boleh main Roblox lagi, anak-anak yang antusias. Tapi karena PP Tunas ini sebenarnya mengatur untuk platform digital Pak. Artinya platform misalnya kayak yang punya TikTok, mereka harus menentukan caranya supaya anak tidak bisa masuk itu seperti apa. Jadi itu kepatuhan dari platform itu sendiri di dalam menerapkan perlindungan anak sebenarnya kalau PP Tunas ini. Dan yang sebenarnya perlu kita khawatirkan sekarang ini anak lebih pintar daripada orang dewasa. Benar sekali. Mungkin platform membatasi anak tidak boleh nih usia 12 tahun tidak bisa masuk ke dalam pengguna TikTok, tidak boleh menginstal TikTok, tidak bisa menginstal Roblox. Tetapi anak di situ ada celah. Mereka bisa, yang ulun tahu sekarang ini mereka bisa masuk pakai akun orang tua, pakai umur orang tua. Jadi sebenarnya yang kami harapkan adanya PP Tunas ini, platform ini bujur-bujur membatasi, kalau anak tidak boleh masuk, anak itu harus ada nih bukti yang diupload kalau inya itu anak kayak itu. Oh iya. Jadi memang untuk seluruh platform mungkin belum menerapkan regulasi itu, tetapi dari Komdiji ulun lihat untuk platform-platform yang tidak mematuhi aturan itu akan ditindak. Oh iya. Menarik sekali apa yang disampaikan Ibu. Ya memang hendaknya kita orang tua harus melihat juga ya Bu, apa istilahnya tontonannya, mungkin memberikan batasan. Jadi edukasi bahwa ini tontonan yang kurang bagus. Jadi ada pembatasan dari PP Tunas itu ya Bu. Pembatasan. Tapi jangan sampai anaknya mau main TikTok nggak boleh di usia berapa tadi? 12 kada boleh di bawah. Bantu. Iya itu ya. Gitu kan. Jadi perhatian kita juga ya Bu, perhatian dari BPA juga mungkin mensosialisasikan nantinya pada orang tua, bahwa peran serta orang tua itu sangat luar biasa untuk perlindungan anak. Baik Ibu, terus bagaimana nih ceritanya Ibu nih, bagaimana fenomena membandingkan diri ya atau social compression ya Bu ya di medsos mempengaruhi rasa percaya diri dan kesehatan mental remaja. Nah, gitu, social comparison itu sebenarnya ada dua Pak. Yang satu upward untuk social comparison, yang satu downward. Kalau upward kita anak melihat sesuatu yang lebih dari anak itu. Kalau yang downward mereka melihat sesuatu yang kurang dari dirinya. Nah yang dari upward ini atau yang membandingkan ke yang lebih ini biasanya akan memunculkan perilaku iri. Kayak apa ulun bisa menjadi seperti artis itu cantik misalnya. Kayak apa body ulun bisa langsing seperti itu misalnya anak melihat. Nah itu yang up. Pada saat anak tidak bisa memenuhi harapannya itu maka anak bisa depresi. Anak bisa merasa ketakutan. Tapi kalau yang downward tadi melihat ke bawah dari yang posisinya ia sekarang, maka inya akan merasa bersyukur. Maka inya akan menjadikan itu sebagai motivasi. Ulun ya, makanya tadi dampaknya itu ada dua. Ada yang sebagai motivasi baik dan ada yang satu menjadikan anak depresi ataupun mengalami gangguan mental. Karena apa tadi nggak bisa tercapai apa sesuai harapan ekspektasi anak. Melihat itu ada opa-opa Korea misalnya, kenapa bisa bersih ganteng, jadi ulun harus bisa seperti itu. Tapi kan kita keturunannya lain, kan bisa seperti itu loh Pak. Maka itu bisa menimbulkan kecemasan pada si anak. Tapi pada saat anak munculnya itu yang downward comparison atau istilahnya kita melihat yang di bawah kita, maka anak akan merasa bersyukur. Ulun lebih dari orang ini. Wah, jadi memang efeknya dua Pak. Benar, iya. Ya istilahnya setiap media itu ada efek ya positif dan negatif. Benar sekali. Baik Ibu, terkait kesehatan emosional, apa saja nih tanda-tanda anak mulai mengalami gangguan kecemasan atau depresi akibat aktivitas digital yang berlebihan? Mungkin dari pandangan sisi Ibu, gimana nih Bu? Jelas Pak, kalau kesehatan emosi anak ini sangat dipengaruhi oleh apa yang dilihat sehari-hari anak. Kalau misalnya nih gangguan kecemasan yang jelas atau depresi itu yang paling berbahaya yang sudah disebut anak mengalami depresi misalnya. Contohnya aja anak tidak bisa lepas dari
gadgetnya sendiri. Gadget, Kalau diambil gadget, anak akan menangis, meraung-raung, marah, bahkan sampai melukai diri. Nah, itu berarti sudah masuk ke depresi. Tapi kalau gangguan misalnya yang masih sebenarnya kan dalam hal kita orang tua, dalam menerapkan aturan di dalam penggunaan gadget untuk anak, mau kada mau kita harus menerapkan namanya 3T, Pak. Hah? Itu harus tega, tegas, dan konsisten. Jadi tega itu apa? Tega itu pada saat anak meraung-raung meminta gadget itu misalnya jatahnya sudah habis, kita harus tegas. Biarkan aja anak menangis. Tapi kebanyakan orang tua nggak tega. Iya. Nah, Yang sekarang itu kebanyakan orang tua tidak tega. Benar. Dan orang tua kadang tidak konsisten. Tidak konsistennya apa? Hari ini anak ditegas kada boleh 2 jam aja misalnya memakai HP. 2 jam aja boleh membuka medsos. Tapi hari berikutnya pada saat anak menangis, oke lah ditambahi 1 jam. Itu namanya tidak konsisten. Nah, itu yang berbahaya di dalam pengasuhan dan pengawasan terhadap penggunaan digital gadget pada anak. Tapi Bu, kadang-kadang kan kita orang tua pengen kerjanya di dapur, lagi masak. Jadi kita kasih nih anak biar diam gitu. Itu gimana Bu? Menurut pandangan Ibu ya? Ya, memang kebanyakan orang tua seperti itu, Pak. Mungkin saya sendiri pun menerapkan itu untuk anak saya sendiri masih sangat susah. Tetapi ulun mencoba maksudnya menerapkan dengan teori yang ada bahwa pada saat kita begawean misalnya di dapur, anak kita usia 2 tahun atau 3 tahun, jangan dikasih HP. Tapi coba bawa anak itu ikut di dapur, kita julungi misalnya kacang panjang atau apa yang kita masak, kita eksplorasi bersama dengan anak. Selain untuk melatih anak secara motorik, mungkin itu kan memotong kacang dan sebagainya, tetapi menambah kedekatan attachment antara orang tua dengan anak. Benar. Itu akan membuat kita ribet, Bang, Pak. Iya, betul. Tetapi memang itu tantangannya seperti itu sekarang. Tantangan ekstra ya Bu. Iya. Tapi kebanyakan orang memang kayak gitu ya Bu. Daripada anaknya nangis, rewel, ngambek segala macam, kasih aja diam. Iya, gitu kan. Tetapi efek jangka panjangnya mereka mungkin tidak berpikir. Jadi ada pengaruhnya ya Bu. Iya, pengaruhnya jangka panjang kalau anak sudah kecanduan, tidak bisa sehari 2 hari kita mengembalikan emosi anak tadi. Dan itu perlu tenaga ahli dan juga penanganan yang ekstra kalau memang sudah sampai kecanduan. Jadi pesan untuk seluruh orang tua mungkin lebih baik kita bersakit-sakit sekarang, artinya bersakit-sakit itu kita repot, kita membawa anak, kita istilahnya itu melibatkan anak dalam seluruh kegiatan kita, daripada kita membiarkan anak main gadget, akhirnya anak yang akan mengalami tadi gangguan secara emosional ataupun secara kesehatan mentalnya. Oh, gitu. Ya. Luar biasa Ibu atas arah penyampaian Ibu tadi, ya memang terasa berat kadang orang tua Ibu saat sekarang ini. Tapi lebih baik bersakit-sakit dulu, ya kan istilahnya. Tapi kedepannya kan anak ya jiwa psikologis anak terselamatkan istilahnya. Baik Ibu, gini ya kami coba lagi bertanya pada Ibu. Jadi program apa saja yang dilakukan dinas ya, khususnya bidang Ibu ya perlindungan anak perempuan untuk meningkatkan literasi digital bagi orang tua agar mampu menjadi pendamping yang bijak di rumah. Kalau program sebenarnya kami ini masih membangun jiwa nih. Selama ini kita kan paling melakukan sosialisasi pola asuh anak dan remaja di era digital. Bagaimana nih mengarahkan orang tua supaya bisa mengawasi anak. Dan tantangan terbesarnya ini sebenarnya orang tua itu ketinggalan secara teknologi daripada anak-anaknya. Itu tantangan terbesar pada orang tua seperti itu. Anak pintar, anak 2 tahun sekarang bisa menginstal seluruh game, bisa mencari anak 2 tahun tuh Pak. Betul. Anak sekarang yang remaja mereka bisa inskripsi 2 langkah misalnya menyembunyikan nih apa-apa yang tidak boleh dilihat orang tua, chatkah, diarsipkankah misalnya di media sosial, dikecualikan orang tua supaya tidak melihat misalnya. Nah itu sebenarnya menjadi tantangan. Jadi kita harus lebih pintar dari anak. Mau kada mau sebagai orang tua kita harus belajar untuk mengikuti perkembangan zaman di era digital ini. Jangan sampai ditakuni anak pian nih punya akun TikTok, pian adalah akun TikTok. Ulun gini kada bisa main TikTok jadi orang tuanya. Kayak apa kita mau tahu. Anak ini kayak apa nih bermain di TikTok, kawannya siapa aja yang diposting apa aja kalau orang tuanya aja tidak punya akun TikTok.
Jadi yang kami sebenarnya yang ingin kami kembangkan, memang yang dari dinas yang ingin kami sebarluaskan adalah ayo mari orang tua kita belajar bersama untuk mengejar ketertinggalan kita di dunia digital. Jadi kita bisa setara, kita bisa sama dengan anak-anak kita. Jangan sampai kita ditinggalkan oleh anak-anak kita dan kita tidak tahu anak kita sudah sampai mana. Berarti kita harus tuntut ya Bu, jangan Iya, kan dituntut. teknologi. Iya, tidak boleh lagi orang tua ketinggalan teknologi. Iya. Wah, luar biasa Ibu. Baik Ibu, kami coba lagi nih rasa penasaran kami ya. Bagaimana peran anak sebagai pelopor dan pelapor atau istilahnya P2P ya Bu, Oh iya. dalam mencegah perundungan cyber di lingkungan sebaya mereka. Oke, ini untuk pelopor dan pelapor ini sebenarnya fungsi dari, kalau Pian pernah mendengar adanya forum anak daerah. Nah, forum anak daerah ini ada di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa. Jadi sebenarnya kalau yang di tingkat kabupaten itu di bawah dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di tingkat kecamatan di bawah Bapak Camat, di tingkat desa di bawah Kepala Desa. Jadi kami berharap anak-anak yang tergabung di dalam forum anak ini, mereka bisa memerankan fungsinya itu sebagai pelopor dan pelapor. Pelopor dan pelapor artinya apa? Kalau pelopor adalah menjadi contoh untuk anak lainnya di dalam perilaku yang baik di dunia digital. Kalau pelapor adalah melakukan pelaporan atau memberitahu ke orang dewasa di sekitarnya kalau misalnya ada konten-konten yang tidak baik yang ada di media sosial atau yang dilakukan oleh anak. Jadi orang dewasa di sekitarnya, oh tahu nih, oh anak ini anak siapa, anak di mana, di media sosial perilakunya seperti ini. Jadi kita bisa istilahnya memberitahu, melakukan pendampingan kepada anak tersebut supaya perilakunya itu membaik, Pak. Baik Ibu, luar biasa Bu ya. Iya, sahabat BRP memang sangat sangat sulit sekali pada saat ini kita harus dituntut untuk bisa di media sosial dan juga harus paham nih tentang media elektronik sekarang ini. Karena memang kita tidak bisa menghindar ya Bu dari dunia itu, tapi kita dituntut untuk bisa belajar dan belajar gitu. Jangan kalah sama anak ya Bu ya. Iya. Ya baik Ibu, gini ya Bu, jika seorang anak atau orang tua nih yang menemukan konten berbahaya nih, misal nih ya kan, atau menjadi korban di media sosial, kanal pengaduan resmi apa yang bisa dihubungi dengan aman? Nah itu kan, Oh enggih, Pak. mungkin ada ya Bu. Kalau memang kalau dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri, itu namanya ada Sapa 129 yang bisa dihubungi oleh siapapun dari manapun. Sapa 129. 129. Iya, itu kanal untuk pelaporan kekerasan, baik itu di cyberbullying, di media sosial ataupun di dunia nyata. Tetapi untuk di Kabupaten Balangan sendiri, itu ada yang namanya tadi sudah ulun sebutkan, ada UPTD PPA, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Itu di mana tempatnya? Tempatnya ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Balangan, Pak. Jadi di situ ada nomor pengaduannya. Mungkin sekalian ulun menyebarluaskan Pak lah. Betul sekali, nanti mungkin bisa kami tulis juga nanti ya. Enggih. Kita Di coba kita UPTD PPA ini ada nomor WhatsApp yang bisa dihubungi 24 jam. Artinya, tapi kalau misalnya pengaduannya ini di malam hari, mungkin kami menjawabnya pagi hari, siang, pada saat hari kerja. Tetapi pada saat hari kerja, insya Allah kami fast respon aja Pak. Oke, siap. Kalau mungkin ada nanti dari, bisa ditampilkan atau mungkin bisa saya sebutkan nomornya? Bisa sebutkan Bu. Oh, bisa enggih. kita tampilkan nanti. Kalau nomornya yang ada di UPTD PPA ini yang bisa dilakukan dengan telepon ataupun WhatsApp ataupun dengan melalui ada yang namanya kami si Papadaan Pak. Nanti mungkin bisa ditampilkan di podcast ini. Si Papadaan itu inovasi dari UPTD PPA. Jadi ada model kayak Google Form kayak itu. Mereka menyekan langsung bisa terhubung dengan kami UPTD PPA. Pelaporan langsung. Misalnya melalui website ya Bu ya. Iya, jadi itu tapi istilahnya itu tidak bisa dibuka oleh sembarang orang. Itu jadinya aman saja.
Oh, Jadi jangan merasa kalau privasi ulun ya? privasi. Kalau Privasi misalnya ulun terjaga. mengetik mengirim ini kalau kena dibaca oleh siapa-siapa tidak Pak. Oh Itu iya. langsung ada di Google Form kami dan itu privasi saja. Hanya petugas dari UPTD PPA yang Tahu bisa yang tahu Mm. itu yang bisa membalas dan mengetahui itu Pak. Oke, siap. Nanti akan kita tampilkan Ibu. Terima kasih mungkin karena Anda sudah disediakan sarana atau wadah ya, untuk tempat melapor bagi anak yang apa istilahnya yang terkena perundungan ya Bu, perundungan cyber. Kekerasan Pak. Baik Ibu, di sini ada lagi Bu, kami ingin menanyakan nih, masih rasa penasaran nih Bu ya. Nah, apa saja nih tips praktis dari dinas untuk orang tua dalam menerapkan aturan internet aman tanpa harus membatasi hak-hak anak untuk Berekspresi Pak lah. berekspresi ya. Oh ya, berekspresi. Jadi memang tipsnya ini kalau internet aman kita harus tadi menyiapkan pondasi anak. Ini yang boleh dilakukan dan ini yang tidak boleh dilakukan. Itu yang bisa membatasi siapa? Orang tua. Jadi kalau orang tua menyatakan nak, pian boleh bermedsos, tetapi ada hal-hal yang tidak boleh pian lakukan. Contohnya misalnya, pian tidak boleh mempost misalnya bagian tubuh pian yang kelihatan yang tidak boleh dilihat oleh orang lainnya. Kemudian pada saat misalnya pian mendapatkan berita, pian harus cross check dulu, cek dulu itu berita bujur-bujur kah atau hoax aja. Jangan hanya sebatas mendapat berita ini menarik nih biar seru nih di grup kemudian diteruskan di grup, tidak boleh. Tetapi harus cross check dulu bahwa itu tuh benar atau salah, bahwa itu hoax kah atau benar-benar. Nah, itu harus diterapkan kepada anak. Orang tua harus memberitahu juga kepada anak bahwa sesuatu yang tidak boleh dilakukan di dunia nyata, maka di dunia digital pun tidak boleh dilakukan. Contohnya kalau kita tidak boleh membuli kawan, maka di dunia digital pun kita tidak boleh melakukan pembulian. Jadi tips amannya pondasi untuk anak, oh ini ada hal-hal yang boleh dilakukan dan ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Yang boleh dilakukan apa contohnya? Contohnya misalnya kita berkreasi, kita membuat konten yang baik, misalnya pada saat belajar kita rekam, terus kemudian kita sebarkan ke dunia digital ada apa supaya apa? Memotivasi Bu. Memotivasi anak lain Anak untuk yang melakukan lain, itu. benar. Atau pada saat kita melakukan kebaikan misalnya, contohnya aja menjadi pelopor pembuangan sampah di tempatnya misalnya, kontennya itu terus kemudian kita upload di media sosial, itu boleh. Artinya yang di-upload atau yang kita lakukan itu yang positif-positif Iya, aja dah. yang positif Gitu kan, untuk untuk supaya anak lain meniru perbuatan kita, meniru perbuatan dari anak-anak yang Mungkin baik. secara tidak langsung itu menjadi amal ibadah juga buat anak. Iya. Artinya memberikan motivasi yang baik kepada anak yang lain. Pada saat anak lain meniru sepanjang hidupnya berarti amal jariah untuk anak itu sendiri. Benar sekali. Jadi secara tidak langsung anak itu bisa juga memberikan istilahnya pendidikan pada orang tua, orang yang lebih dewasa. Ini anak aja udah berbuat baik seperti ini. Oh, saya orang tua kan udah dewasa belum pernah yang kayak gini. Nah, gitu. Artinya jadi termotivasi nih. Nah, baik. Menarik Ibu ya. Tambahan yang sedikit mungkin tidak boleh harus kita tekankan kepada anak bahwa anak tidak boleh membagikan sesuatu yang privasi, baik orang tua misalnya alamat rumah itu di media sosial secara terbuka. Nah, itu kan sangat berbahaya, Pak. Sekarang banyak sekali ya tindakan-tindakan kriminal yang di luar nalar kita. Sebenarnya kalau kita pikir itu tidak mungkin terjadi. Tetapi melalui media sosial, dunia digital itu bisa saja terjadi. Betul sekali. Baik, terima kasih Ibu. Tapi sebelum kita akhiri ya Bu, kami minta nih, apa sih yang pesan utama dinas sebagai generasi muda nih, khususnya dinas Ibu ya, tentang perlindungan anak, agar tetap produktif dan terlindungi saat berselancar di dunia maya. Apa nih pesan Ibu? Kalau seperti yang Ulun sampaikan tadi di awal bahwa kita tidak bisa menghindari nih Pak lah. Ya, betul. Namanya dunia digital mau tidak mau kita harus menghadapi. Jadi kita sebagai orang tua, sebagai Ulun pemerhati mungkin di dunia anak, yang harus kita lakukan adalah tadi satu orang tua melakukan pengawasan, kita dari dinas melakukan sosialisasi bagaimana supaya anak bisa menggunakan internet secara aman tadi.
Contohnya pondasi-pondasi awal anak nih tahu ini yang boleh dilakukan, ini yang tidak boleh dilakukan. Kemudian lagi sebagai orang tua kita juga harus memaksimalkan potensi anak di dunia digital. Mungkin ini belum ulun singgung dari tadi Pak Lah, tetapi sebagai orang tua selain kita mengawasi, selain kita membatasi, kita juga harus memaksimalkan potensi anak. Contohnya seperti apa? Contohnya kalau memang anak kita suka mendesain misalnya, arahkan saja ke melalui media aplikasi Canva supaya anak ini ada kesibukan tetap main HP mereka, tetapi HP-nya yang positif yang dimainkan, mereka mendesain. Jadi mengarahkan ya, orang tua arahkan aja Iya, sekalian. arahkan Dukung sekalian. aja. Nggih. Mungkin dia punya potensi bakat. anaknya, bakatnya di mana? Bakatnya, benar. Orang tua harus tahu loh bakat anak di mana. Iya, Kalau betul. memang bakatnya ini bagus membuat konten, minatnya suka kata arahkan anak untuk membuat konten, untuk diupload di YouTube, diupload di media sosial. Supaya apa? Supaya anak tidak bosan juga, Pak. Ya betul. Karena sekarang anak banyak yang bilang, ulun nih mau kada main HP, mah apa ya? Nah, untuk mengisi waktu luang anak itu, kalau memang potensinya ada di dunia digital, arahkan anak ke situ. Oke. Kalau orang tua tidak bisa, carikan guru les, guru pengajar yang untuk anak, untuk mengembangkan bakat anak. Oke, siap. Oke, terima kasih Ibu. Iya, Terima Pak. kasih atas bincang-bincang kita pada podcast kali ini. Dan juga karena keterbatasan waktu ya Bu, sudah menemani kita mungkin kurang lebih 30 menit ya Bu, sudah membersamai kami. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan manfaat untuk kita semua dan juga menjadikan lampu atau apa istilahnya Rambu-rambu. rambu-rambu. Iya, ya, Bu. rambu-rambu. Rambu-rambu untuk orang tua. Iya, Tetap selalu berhati-hati dan juga awasi Iya. perkembangan anak di dunia maya. Baik Ibu, terima kasih atas bincang-bincang kali ini dan mari kita bantu anak-anak membangun jati diri dari apa yang mereka rasakan di dunia nyata. Bukan dari jumlah likes atau komentar di dunia maya, karena kesehatan mental mereka jauh lebih berharga daripada tren apapun hari ini. Terima kasih sudah menyimak dan juga selamat mempraktekkan ilmu hari ini. Dan saya Handiansah mohon pamit dari sahabat BRP. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Saran dan kritik sangat kami harapkan. Sekali lagi terima kasih Ibu. terima kasih Bapak. Ya, Semoga mohon kedepannya maaf. anak-anak menjadi lebih baik lagi. Amin. Ya, terima kasih. Saya Handiansah, mohon pamit dari podcast. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.